Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang eh, menyimak perkuliahan ini dan mungkin teman-teman yang melihat atau membaca atau mendengarkan YouTube ini, kali ini kita bertemu lagi ya dalam materi terkait dengan peran teknologi informasi dalam manajemen risiko fraud. Eh, Untuk saat ini sebenarnya teknologi informasi atau TI lah yang bisa kita sebut itu telah menjadi satu elemen yang sangat penting atau kritis dalam membantu organisasi mendeteksi, mencegah dan merespon risiko baik yang sifatnya fraudulent maupun organisasi operasional dan strategis. Dengan perkembangan digital ya pastinya TI tidak lagi hanya mendukung proses bisnis, tetapi juga menjadi alat utama dalam pengelolaan risiko. Ya. Ada ya beberapa hal yang mungkin bisa kita eh, diskusikan ya, kenapa peran TI atau apa sebenarnya peran TI dalam manajemen risiko fraud. Yang saya pahami ya, bahwasanya TI itu mendukung penjagaan dan deteksi fraud dalam berbagai cara. Bisa dalam bentuk fraud detection system atau FDS ya, biasa dikenal. Ini merupakan satu bentuk sistem otomatis yang memonitor transaksi secara real time dan identifikasi pola mencurigakan atau anomali berdasarkan algoritma dan machine learning ya. Contohnya misalnya ada deteksi double payment misalnya ya, transaksi fiktif atau manipulasi harga. Kemudian bisa melalui data analytics and forensic digital ya, pencegahan deteksi fraudnya dalam bentuk itu. Di mana TI ini memungkinkan penggunaan data analytics untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa. Ya biasa digunakan toolsnya itu ada ACL ya, IDEA, Power BI, Python ya dan lain sebagainya. Ada analisis forensik digunakan oleh auditor internal khususnya mungkin ya untuk menyelidiki jejak digital dalam kasus fraud. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan akses kontrol dan user monitoringnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai sistem kontrol akses membatasi siapa yang bisa ya mengakses data-data yang tertentu atau data-data yang sensitif. Ada log aktivitas pengguna dapat diaudit untuk mendeteksi penyalahgunaan hak akses. Jadi ada list siapa yang masuk dan keluar, atau log activity ya yang digunakan. Kemudian whistleblowing sistem digital, ya. PI itu bisa memfasilitasi pelaporan dan pelanggaran secara aman dan anonim melalui sistem online. Bisa terintegrasi dengan alat sistem misalnya dan dashboard manajemen risiko. Ya, ada jadi bisa dikoneksikan. eh, Tadi ada log apa namanya? Ada log activity, kemudian itu ada integrasi bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada artificial intelligence ya atau AI dan machine learning. Learning itu udah sangat sangat lazim ya digunakan saat ini. Teknologi ini mempelajari pola perilaku dan mengenali penyimpangan secara lebih akurat dan cepat daripada metode-metode terdahulu atau yang tradisional. Mampu melakukan predictive fraud analysis ya, seperti itu. Blockchain ya, teknologi ledger terdistribusi mendukung transparansi ya dan keabsahan data karena transaksi tidak bisa dimodifikasi ya. Sangat relevan dan dalam rantai pasok misalnya dan transaksi keuangan. Nah, kalau dari secara umum ya, peran TI dalam manajemen risiko bisnis secara umum, teknologi informasi juga memainkan peranan penting ya dalam mengelola risiko bisnis, termasuk risiko strategis, operasional, dan reputasi. Dari bentuk Enterprise Risk Management System atau RMS, ya, platform digital yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, memantau, dan merespon risiko secara terintegrasi. Kemudian apalagi menyediakan dashboard dan heat map risiko dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ada Business Continuity Plan ya atau BCP atau Disaster Recovery ya. Nah, ini TI ini memungkinkan organisasi memiliki sistem backup dan pemulihan data untuk mengurangi risiko gangguan operasional, misalnya serangan cyber, bencana alam, atau gangguan sistem. Termasuk juga simulasi bagaimana melakukan pemulihan sistem secara berkala. Nah, kemudian terkait dengan real time monitoring and early warning system atau YWS.
Ini ada sensor dan sistem IoT ya, dapat mengawasi aset fisik. Itu misalnya tangki, ada mesin, gudang ya. Sistem TI itu memberikan peringatan dini atas risiko operasional, finansial maupun lingkungan. Nah, dari sisi compliance automation, itu sistem TI membantu organisasi mematuhi regulasi dengan mengatur pengingat, pembaruan regulasi otomatis dan dokumentasi digital. Ini juga mengurangi risiko adanya denda, ya, audit finding dan reputasi. Dari sisi cyber risk, security risk management, misalnya ada ancaman dunia digital bisa melalui phishing, ya, ransomware, hacking, membutuhkan sistem TI yang kuat, ya, dalam keamanan cyber. Bisa melalui firewall, antivirus, enkripsi data, melakukan penilaian risiko TI, cyber risk assessment, dan pelatihan awareness bagi karyawan. Banyak sebenarnya ya tools-tools atau platform TI yang bisa digunakan dalam manajemen risiko TI, ya. Ada dari sisi audit misalnya, audit dan fraud analytics ya, ada SEL, ada Caseware, ID, Power BI, dan lain sebagainya. Dari kalau di CP sih ada Zerto, Microacronis, dan ya bisa digunakan. Ada aplikasi-aplikasi lain. Nah, eh, saya mungkin bisa ada beberapa slide yang mungkin bisa saya share sebentar. Mungkin rekan-rekan sebenarnya sudah memahami ya, mungkin sedikit berbagi ya, berbagi bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi informasi ya, dari mulai era komputasi tahun 80-an ya, kemudian masuk di era jaringan di tahun 90-an ya, kemudian ada era mobilitas di tahun 2000-an dan di 2010 sampai sekarang itu ada era digital ya, era digital. Nah, sebenarnya bagaimana untuk memahami risiko fraud ini udah bolak-balik ya. Dari sisi pertemuan-pertemuan sebelumnya ada fraud yang dilakukan internal, ada secara cyber dan eksternal. Nah, kita membahas terkait dengan yang fraud cyber misalnya dari atau serangan dari pihak luar organisasi misalnya. Nah, ini fraud didefinisikan sebagai tindakan penipuan. Sebenarnya bukan hanya penipuan ya. Mungkin kita sudah belajar sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi concern dari definisi fraud ya. Eh, yang penting dan penting dilakukan dan diperhatikan adalah bagaimana melakukan integrasi teknologi dalam manajemen risiko fraud ya, berupa pencegahan, adanya implementasi kontrol akses ya, enkripsi data dan autentifikasi multifaktor misalnya. Kemudian deteksi ya, melakukan pemantauan itu secara real time, melakukan analisis kalau ada yang anomali ya, dan pengenalan pola mencurigakan. Kemudian saat diinvestigasi ya, dilakukan forensik digital, analisis data historis dan rekonstruksi peristiwa. Kemudian lakukan respon ya. Melakukan respon ini bisa berupa apa yang harus dilakukan terkait dengan mitigasi dampak, kemudian sistem dan penyempurnaan kontrol yang mungkin belum eh, apa ya, belum disusun sebelumnya atau belum ada pada pada kontrol yang saat ini. Ya. Nah, ini big data dalam deteksi fraud. Ya. Dari volume datanya, itu pengelanjutan transaksi dalam waktu yang nyata, kecepatan analisis, variasi sumber, ya, dan verifikasi hasil. Nah, ini big data telah merevolusi kemampuan organisasi dalam mendeteksi aktivitas fraud. Dengan kemampuan memproses volume data yang sangat besar dan berbagai sumber, ya dari berbagai sumber, sistem analitik big data dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang tidak mungkin dikenali oleh metode konvensional. Ya. Gimana analisis prediktif untuk antisipasi fraud? Ada banyak model ya. Ada model berbasis perilaku, berbasis aturan. Nah, kalau berbasis aturan ini menerapkan kesimpulan aturan logik telah ditentukan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Jadi ada regulasi apakah dilanggar atau enggak. Dari jaringan neural, sorry, menggunakan algoritma pembelajaran mendalam untuk mengenali pola apa namanya konteks kompleks ya, pola kompleks dalam data transaksi. Model ini mampu mengidentifikasi hubungan nonlinier yang tersembunyi yang sulit dideteksi oleh pendekatan tradisional. Kalau perilaku ya pastinya melihat adanya atau mengidentifikasi penyimpangan dari perilaku yang normal ya. Nah, ini biasa ke
individu. Individu ini model ini mempelajari kebiasaan individual dengan memberikan peringatan ketika terjadi perubahan signifikan yang bisa mengindikasikan adanya aktivitas fraud. Nah, kemudian ada juga bagaimana melakukan pemanfaatan komputasi cloud dalam manajemen risiko fraud. Ya, dari skalabilitas, performa, efisiensi biaya, dan aksesibilitas. Ini komputasi cloud ini menawarkan platform yang ideal ya untuk solusi risiko fraud modern. Adanya infrastruktur cloud ini bisa mengimplementasikan sistem deteksi fraud yang canggih tanpa harus membangun ya dan menyiapkan atau memelihara infrastruktur teknologi yang kompleks secara internal. Jadi banyak sih sebenarnya cloud yang disewakan ya, tapi tetap harus melihat atau memverifikasi atau menyiapkan bentuk-bentuk skema-skema yang bisa mengamankan perusahaan atau organisasi. IoT ya, IoT dan risiko fraud baru. Ya, bagaimana perluasan permukaan serangan, ya, peningkatan jumlah perangkat terhubung seperti apa, kerentanan perangkat, ya, ada tidak kelemahan-kelemahan pada banyak perangkat IoT dan tantangan autentikasi, ya, seperti itu. AI atau kecerdasan buatan dan machine learning ini juga bisa digunakan dalam melakukan deteksi fraud, ya, melalui pengenalan pola, ya, identifikasi pola tersembunyi dalam volume data besar yang tidak dapat dideteksi oleh analisis manual atau pendekatan berbasis aturan konvensional. Dan juga pembelajaran adaptif, ya, kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan akurasi deteksi berdasarkan umpan balik dan data baru tanpa intervensi manual yang ekstensif, analisis real time, ya, kemudian reduksi false positives. Nah, kemudian blockchain untuk integrasi data pencegahan fraud. Nah, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui beberapa karakteristik utama blockchain ya. Ada immutabilitas, bahwasanya data yang sudah tercatat itu tidak dapat diubah. Ya, transparansi dapat dilihat oleh banyak pihak, banyak orang yang masuk ke dalam jaringan. Desentralisasi dan kriptografis itu dapat diamankan datanya dengan teknik enkripsi yang kuat. Nah, kemudian pendekatan bertingkat dalam teknologi anti fraud, ada identifikasi dan autentikasi, kemudian pemantauan dan deteksi anomali, dan kemudian melakukan analisis dan respon. Namun memang tantangan implementasi teknologi anti fraud ini ada investasi dan perlu dilihat sejauh mana sebenarnya return on investment-nya, ya. Jadi memang butuh eh, apa namanya kesungguhan atau niat dari satu organisasi atau perusahaan. Apakah memang harus dilakukan investasi atau tidak. Tapi dengan melihat ROI-nya seperti apa. Seimbangan keamanan dan pengalaman pengguna, keterbatasan sumber daya manusia. Ya memang sebenarnya makin ke sini ya, semakin hari apa namanya komposisi antara orang dengan teknologi itu sudah mulai dipertimbangkan ya. Adanya kepatuhan regulasi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Yang jelas memang teknologi informasi itu penting penting dalam kegiatan bisnis perusahaan. Tapi lagi-lagi bagaimana menyiapkan satu perangkat penggunaannya bisa bermanfaat bagi perusahaan dan orang lain pastinya juga tidak apa namanya mengurangi dampak resiko yang mungkin belum disiapkan atau melihat beberapa cara deteksi awal menggunakan teknologi yang eh, cocok atau sesuai dengan satu perusahaan atau mungkin organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.